Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semangat belajar. Alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara daring. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita baca suratul Fatihah dan doa sebelum belajar agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Bab 11 yaitu ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Tujuan pembelajaran pada pagi ini yang pertama menjelaskan arti dari puasa, kemudian menyebutkan dalil dan dasar dari puasa, mengetahui ketentuan dan hukum puasa, dan mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan hikmah dari puasa yang kita lakukan. Baik, untuk arti dari puasa sendiri, puasa terdiri dari kata atau berasal dari kata as-saum atau asyam dan al-imsak. Yang keduanya memiliki arti menahan. As-saum artinya menahan, al-imsak menahan. Makanya ketika kita puasa biasanya pada pagi hari, pada saat sahur, itu adalah ada istilah imsak yang artinya itu menahan. Mengapa ulama-ulama sebelumnya menggunakan waktu imsak itu untuk menahan diri kita dari makan dan minum ataupun hal lain yang membatalkan puasa itu sebelum masuk waktunya fajar atau waktu subuh. Karena jika tidak ada waktu imsak, khawatirnya nanti ketika kita makan dan minum kebablasan sehingga melewati waktu subuh sehingga bisa menyebabkan kita batal puasanya. Namun meskipun ada waktu imsak, itu sebetulnya waktu imsak yang umum pada masyarakat itu memang masih diperbolehkan untuk makan dan minum, namun itu sebaiknya kita menahan. Ya tadi alasannya itu waspada waktu masuk waktu subuh. Secara istilah untuk puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Baik, untuk syarat atau dasar dan tujuan dari puasa. Dalil dari puasa sendiri sudah kita ketahui sebelumnya, ada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan puasa di sini bisa diketahui yaitu agar kita bertakwa. Untuk dasar atau dalil kedua ada surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini terkait waktu dari puasa tersebut yaitu dari terbitnya fajar, seperti itu. Untuk tujuan puasa seperti yang diketahui sebelumnya yaitu agar menjadikan kita bertakwa, artinya menjalankan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun puasa. Syarat ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Untuk syarat wajib dari puasa
Tentunya yang pertama yaitu orang Islam atau Muslim, kemudian balik, lalu berakal, dan mampu berpuasa. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka tidak wajib berpuasa. Misalnya ada orang Nasrani, sudah balik, sudah berakal dan mampu berpuasa, namun agamanya bukan Islam, maka dia tidak wajib puasa secara ketentuan Islam. Kemudian syarat sah puasa yaitu Muslim, berakal, suci dari haid dan nifas, kemudian mengetahui waktu berpuasa. Ya. Jadi jika syarat sah ini jika tidak terpenuhi maka puasanya tidak sah. Misalnya sudah Islam, sudah berakal, kemudian suci dari haid dan nifas, namun tidak mengetahui waktu berpuasa, maka puasanya itu tidak sah. Kemudian rukun dari puasa yang pertama niat. Untuk niat sendiri ada perbedaan tempat atau waktu dari niat puasa fardu atau puasa sunnah. Untuk puasa fardu niatnya itu setelah maghrib itu bisa dilafadzkan sampai sebelum subuh, sedangkan niat sunnah itu bisa setelah maghrib sampai siang sebelum duhur itu masih bisa dilafadzkan. Untuk selanjutnya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Baik, berikutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Di antara hal yang membatalkan puasa yaitu sengaja makan dan minum, kemudian muntah dengan sengaja, keluar manis secara sengaja, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas, tidak niat, hilang akal atau gila, kemudian murtad. Keluar manis secara sengaja itu misalnya masturbasi atau onani. Jika keluar mani maka puasanya akan batal, kecuali jika kalian tidur kemudian mimpi basah, keluar mani tersebut tidak menyebabkan batalnya puasa. Baik, selanjutnya itu berhubungan suami istri. Selanjutnya sunnah dan ruksa puasa. Untuk kesunahan dari puasa ini kita dianjurkan mengakhirkan waktu sahur. Kemudian jika sudah waktunya berbuka silakan segera berbuka, jangan tidur-tidur. Kemudian berdoa saat berbuka puasa dan perbanyak ibadah sunnah serta menjaga diri dari amal buruk. Karena amal buruk seperti berbohong, kemudian hibah itu tidak membatalkan puasa namun bisa membuat pahala puasa itu sirna. Baik. Kemudian orang yang diperbolehkan tidak puasa diantaranya dalam musafir atau orang yang berpergian dalam hal kebaikan, ini dengan jarak yang ditentukan seperti jaraknya untuk mengqashar sholat seperti itu sekitar 83 km atau sampai 85 km. Kemudian orang yang sakit, orang tua, ibu hamil dan menyusui. Untuk hukum puasa ada yang wajib, di antara puasa wajib yaitu ada puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarat, kemudian puasa nadar. Maksudnya puasa nadar ini kita jika bernadar atau seperti ini. Ada kita bernadar jika nanti kita keterima di sekolah A, maka nanti saya akan berpuasa 3 hari, maka puasa tersebut wajib harus dilakukan. Kemudian puasa sunnah diantaranya puasa Senin Kamis, puasa Syawal itu pada bulan Syawal ada 6 hari yang diutamakan, terutama pada 6 hari di awal bulan Syawal setelah hari Raya Idul Fitri. Kemudian puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, lalu puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulan. Itu diantara sunnah-sunnah puasa, meskipun ada puasa sunnah yang lain. Selanjutnya yaitu yang makruh dilakukan itu puasa yang dikhususkan pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Mengapa makruh jika mengkhususkan pada hari tersebut? Karena hari Jumat itu hari agungnya umat Islam, hari Sabtu hari agungnya umat Yahudi, dan Minggu hari agungnya umat Nasrani. Untuk yang haram yaitu puasa pada 2 hari raya, yaitu hari Raya Idul Fitri
pada tanggal 1 Syawal, kemudian pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu puasa pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian puasa pada hari Syak. Maksudnya hari Syak ini ragu-ragu. Biasanya itu terjadi pada akhir bulan Sya'ban menuju ke Ramadan. Kita ragu-ragu apakah sudah memasuki awal bulan Ramadan atau masih belum. Itu jika kita berpuasa hukumnya haram. Kemudian selanjutnya hikmah dari puasa. Karena tujuan puasa di awal tadi disebutkan membentuk pribadi yang bertakwa. Ciri-ciri bertakwa itu kita bisa melihat pada surat Ali Imran pada ayat 133 sampai 136. Di situ dijelaskan di antara ciri orang bertakwa itu kita bisa melapangkan atau memberikan harta kita, menafkahkan pada saat lapang maupun sempit. Kemudian menahan amarah itu wal kadhiminal ghaid. Pada saat puasa kita dilatih menahan hawa nafsu, menahan amarah, sehingga diharapkan setelah berpuasa perilaku tersebut dapat tetap istiqomah dilakukan. Selanjutnya mudah memaafkan manusia dan berbuat kebaikan, karena pada saat berpuasa sudah dilatih untuk menjalankan beberapa macam atau berbagai hal kebaikan. Ini untuk yang terakhir, tabel qadha dan fidyah Ramadan bisa dibaca. Ini mana yang wajib qadha dan mana yang wajib fidyah atau yang wajib kedua-duanya. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga materi yang diajarkan bisa difahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.